Kebetulan saya juga punya kantor hukum dan juga saya selalu mengisi ceramah-ceramah juga Bang Juma. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Alhamdulillah, saya juga sambil mengurus klien yang punya masalah tanah. Saya amar ma'ruf juga Bang Juma gitu. Alhamdulillah saya banyak kajian juga Bang dengan klien-klien saya gitu Bang Juma. Kebetulan saya dengar semuanya itu, saya sangat support sekali sama Bang Juma. Bang Kriston, ketika tadi saya dengar ceritanya, kalau di Islam itu tidak boleh mengarang ya, Bang Kriston ya. Jadi harus ada dalilnya, harus ada datanya, harus ada sumbernya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Karena kalau di Islam itu dikatakan bahwa taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasaktum bihima. Kitabillah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua perkara, selama berpegang teguh dengan dua perkara tidak akan sesat, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Maka mengaji pun isinya itu tidak boleh mengarang. Jadi tidak boleh asal disatu-satukan, dicocok-cocokkan, cocokologi gitu ya, itu nggak boleh. Karena Allah berfirman, mangkola fi kitabil ajwa jala birohi fasabafakot ahto. Barang siapa mengartikan firman Allah dalam pemikiran sendiri dengan mengarang sendiri, walaupun benar tetap sungguh salah. Itu yang benar aja salah, apalagi salah. Jadi harus ada datanya, berdasarkan dalil yang jelas gitu, Bang Kriston. Itu mungkin. Makasih Bang. Ya, makasih ya Bang Ramadan ya. Oke, kita sambung lagi ya. Si Kristen itu memang agak lain itu. Oke, kita sapa dulu. Taruh, izin dulu. Pak Ramadan, kalau tahu nomor HP saya, bisa kita berbagi nomor telepon ya Bang ya? Boleh. Saya juga ingin tahu telepon semuanya kalau bisa. Bang Juma juga saya pengen tahu Bang Juma, boleh kalau. Yang melalui saya aja Bang, nomor saya ada di bawah, nanti diketik aja teman-teman sambil nyimak Bang, nanti diambil di bawah. Ya. Saya gaptek soalnya nih. Bang Juma, saya mau tanya juga tuh masalah yang Polda tuh gimana Bang Juma? Gimana? Nanti lewat telepon aja Bang masalah itu. Oh gitu, siap. Itu internet masalah nanti. apa Bang Andi? Di Polda. Oh iya. Saya akan bantu juga Bang, insya Allah. Insya Allah, bin. Nomor HP saya Makasih, ini saya ketik ya Bang ya. Boleh. Ya. Ketiknya di mana Bang? Bang Andi, ketiknya di mana? Ini di bawah nih Bang itu. Baca bawah. Itu di bawah tuh Bang. Bawah. Typing itu ada orang-orang typing itu namanya Pak. Saya gaptek nih. itu ada Bang, itu screenshot Bang. Oh iya, Bang, siap. apa adanya screenshot. Yang 800 ya? Iya. Siap. Wih, banyak yang tahu nomornya Bang Andi ya, luar Masya biasa. Allah. Abang. Siap Bang, sudah saya salin Bang. Kita ke kanal. Ya. Kalau nggak mau bicara saya turunkan Bang. Halo. Ya. Halo. Bang. Kemarin itu Bang monitor Bang. Iya Pak Bang biar jelas nih di sini. Al-KTP sekali lagi Bang saya panggil nih. Assalamualaikum. Biar jelas di. Waalaikum. Masya Allah. Ya. Bang, Waalaikumsalam. Karena Anda syahadat itu main-main. Bang. Kalau saya ngomong gitu, Bang. ya, Bang Andi. Kita lag Bang, putus suara Bang Andi. Sekarang enggak lah. Sekarang udah normal. Sekarang Ya. ya. Bang, kalau KTP kemarin Anda syahadat itu posisi Enggak, saya kemarin nggak Anda terima ya. syahadat itu main-main apa serius? Sebentar Bang Andi, sebentar. Ada yang
Yang bilang saya nyari koin apa tuh? Bentar. Halo? Udah bagus suaranya Bang, didengar. Iya, suara saya ada nggak, Bang Andi? Ada. Mendengarkan kami Bang? Ya. Dengar. Ya. Kemarin ada syahadat itu, syahadat beneran apa lagi main-main Bang? Kalau saya main-main, saya dilaknat sama Allah. Itu iman, Bang Andi. Pertanyaan Bang Andi itu yang saya kurang suka. Pertama, Bang Andi kemarin turunin saya. Sedangkan kalau saya masuk di room Kristen, tidak ada yang kayak begitu, Bang Andi. Kedua, Gimana? Bang Andi menyambut saya itu seperti orang yang seujon lebih dulu. Sebenarnya yang tahu iman saya itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya bersahadat, tidak mungkin saya main-main, Bang Andi. Ini saya open kamera ya, kelihatan? Iya, cukup jawab. Berarti jawaban Anda tidak main-main, itu aja sih. Nggak, saya open kamera nggak, Bang Andi? Open. Ya. Ada yang bilang saya cari koin ya. Ini saya sudah di Flores nih di rumah saya ya. Buat apa saya cari koin? Kita bukan kurang ini nggak ada ya. Supaya saya ini dulu sama orang-orang yang ngomong gitu. Ini anak bang saya lagi keluar nih. Soalnya ada yang ini tapping di bawah tuh. Ah itu cari koin apa deh? Untuk apa saya cari koin? Ya udah dihiraukan aja itu. Dihiraukan bukan aja gitu itu, Bang Andi. Saya jujur bapak saya tuh udahlah enggak usah ngomong almarhum. Kami bukan keluarga yang nggak ada. Jadi jangan seperti itu cari orang-orang di bawah itu. Saya nggak suka. Ya biasalah netizen Bang. Artinya kalau Nggak abang mungkin memang iman masih... kami. Nggak mungkin saya main-main sama Iman Bang Andi. Sampai saya lari saya dibawa sama tentara ke Kalimantan kemarin itu. Bentar dulu. Ini lagi. Ya intinya Saya masuk di room Kristen itu bukan saya karena mau nipu atau apa, enggak ada. Hanya Allah yang tahu. Saya udah bilang Bang Juma tuh yang malam itu bilang saya. Berarti Bang Juma yang connect sama saya. Karena Bang Juma bisa baca hati saya. Makanya Bang Juma udah sahadatin aja dia. Bang Juma bilang gitu. Berarti saya rasa Bang Juma yang bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Gitu loh Bang Andi. Yang betul-betul tahu malam itu perasaan saya tuh Bang Juma. Makanya Bang Juma bilang udah saya kenal nih Alkatp ini udah gitu. Iya, silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan. Ya, tapi saya sampai sekarang ini belum mualaf Bang. Sebentar Kriston sebentar. Belum mualaf Tapi saya dong. Kriston. Tapi Alkatp saya mendengar sendiri kamu ngejelein Bang Juma depan Edis TV dan videonya ada. Ya, saya menjelekan gimana Bu? Coba dibuktikan. Saya jelekan Bang Juma seperti apa? Itu berserak di setiap udah ada kata-kata saya apa Bu? Ibu jangan fitnah. Kata-kata saya apa? Masalahnya itu kerekam dengan HP yang saya pakai sekarang lagi naik. Kalau silakan diputar. Kalau saya menjelekan Bu, silakan. Ya, Anda mengatakan Anda menyesal. Buktikan Bu rekamannya Bu. Jangan asumsi Bu. Ada sama buktikan rekaman saya ngomong. Kalau saya menjelekan Bang Juma. Satu dulu ngomong. Silakan. Ada silakan. Gak apa-apa Bang Andi. Biar saya kirim sama astagfirullahaladzim. Iya. Coba Bu. Silakan. Kalau saya menjelekan Bang Juma, silakan. Ya, silakan Bu. Apa kata-kata saya? Saya pengen dengar juga. Kalau betul saya ada ngomong. Diam ya. Ya, diam biar saya jelasin. Video itu di HP saya sekarang saya ada di sini. Jadi nggak saya buka, tapi video itu sudah saya kirim semalam sama Bang Juma. Iya, Ibu minta tolong supaya ini kan banyak yang nonton, biar tidak dijadikan fitnah. Saya ini kan jujur ya, saya belum sunat, saya belum ada sertifikat. KTP saya masih Katolik ya. Jadi saya ini hanya mengikuti sholat aja. Waktu saya sholat pun saya nangis. Hanya Allah yang tahu ya. Kalau memang ada yang ngomong begitu, silakan buktikan. Ibu saya ikut ke Kalimantan kemarin sama tentara yang bawa saya itu karena dia tahu siapa bapak saya. Begitu Bu. Tidak mungkin ada orang mau bawa saya ke Pontianak ke Bandara Supadio tuh. Urus saya, kasih uang saya, kasih gini-gini. Gak mungkin Bu kalau dia tidak tahu saya siapa gitu loh. Kami nggak usah sombong ini Bu. Tapi saya hanya ngomong.
tolong yang seujon itu jangan seujon. Tidak semua orang seperti itu, Bu. Kami dari NTT itu jarang, Bu. Bukan saya ngomong suku, ndak mau. Kalau mau nipu, apalagi iman itu kami paling. Saya dari Katolik, Bu, ndak pernah main-main, Bu. Karena jujur ya, apa yang Bang Juma ngomong banyak yang saya selidiki, banyak benarnya. Tadi saya masuk di siapa? Iya, iya kakak. Kami dari Katolik nggak ada yang begitu, Bang. Apalagi saya sudah ke Krisma ya. Sudah Krisma. Ada teman saya mewakili kawan saya yang 3 yang udah mualaf. Kami bertiga tuh benar-benar nonton video Bang Juma dan benar-benar menang telak ya. Kalau omong kayak orang main bola tuh Bang Juma menang telak. Jadi ya kita pasti pilih yang benar lah. Hidup kan sementara. Ngapain hidup ini kan sementara. Kalau kita mati masuk neraka ngapain kan begitu. Jadi saya mohon aja, tolong kawan-kawan yang seujon jangan, kalau nggak kenal orang yang sebetulnya siapa dia. Karena jujur, saya jujur ya, hati saya tuh sebenarnya simpati sama Bang Juma ya, simpati sekali. Dari awal saya kenal nonton videonya tuh banyak yang bagus ininya Bang Juma ya. Tapi tidak saya pungkiri hati saya, namanya manusia kan. Pasti punya ini, apalagi kami keluarga saya itu menolak, saya dicari-cari ini jadi diintimidasi, terus dikirim videonya. Banyak video masuk di HP saya itu dari video tentang Bang Juma sama Edi, video sama siapa-siapa itu supaya untuk mengini saya gitu loh. Apa namanya ya? Supaya mempengaruhi saya. Dan itu yang tahu saya pribadi saya dan tidak bisa saya mau umbar kemana-mana kasih tahu, oh begini enggak gitu loh. Jadi saya mohon maaf sama Bang Juma. Tapi gini Bang Alketp, biar nggak panjang. Ya memang hati Anda nggak ada yang bisa membacanya. Tapi yang dibaca oleh netizen adalah statement-statement itu loh. Kalau hati Anda nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pertanyaannya adalah apakah memang pernah mengeluarkan statement Anda menyesal memeluk Islam? Itu mau diklarifikasi aja Bang. Iya, begini Bang. Sebelum kita ke situ, saya siang itu dikirimin video tentang Bang Edison sama Bang Juma dengan Bang Nandar itu kan. Waktu si Edison matiin lampu apa segala macem. Itu di situ dikirim sama teman saya yang udah mualaf. Kau nonton ini dulu Bang. Ini kakak kau suruh kirim gini-gini. Saya nonton. Dan mungkin ini akun saya ini ke nggak ngerti ya, tiba-tiba muncul undangan dari Bang Edis gitu, masuk ke saya undang live begitu. Saya terkejut loh, kok bisa baru habis nonton kok. Jadi nyambung setelah nonton itu kan saya melihat gitu loh. Ya udah nggak usah dinilai di situ. Intinya saya nggak bilang menyesal. Saya bilang bukan menyesal karena udah mualaf dan saya mau Kristen lagi. Saya nggak ngomong gitu. Saya nyesel udah duluan mualaf, saya belum nonton video belum tahu yang sebenarnya bagaimana, belum tahu banyak gitu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bang Andi. Oke ya Bang, begitu ya. Mudah-mudahan tahun 2025 saya dapat penglihatan lagi dari Tuhan Yesus ya. Saya akan ketemu Yesus lagi. Yesus kok kayak dibuat jadi main-mainan kayak gitu Bang. Buat tidak, kalau kita minta ya akan datang Pak. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku lagi. Saudaraku Alketp. Iya Bang. Sedikit host ya Bang Juma ya, Gurunda. Iya. Saya mendengar dan saya lihat sendiri PT Anda, saya dari netizen, saya ikuti Anda waktu dimualafkan oleh Bang Juma dan Bang Handi. Memang itu di PT Anda itu, Anda menyesal loh, dikelamkan oleh Bang Juma. Rasain. Kalau PT itu saya bilang bingung Bang, bukan saya menyesal, saya bingung mana yang benar karena banyak video yang masuk di saya dikirim dari kawan-kawan di maaf saya potong ya, dikirim dari kawan-kawan di Flores sana. Mereka bilang kau nonton ini coba kau tanya dulu kepastiannya, kebenarannya, luruskan dulu sama Bang Juma. Jadi waktu itu pernah saya naik malam itu terus diturunin sama Bang Andi gitu. Gini saudaraku, kita tahu
Edis itu penghujat, saudaraku. Ya. Anda yang tahu dengan Allah Ta'ala bahwa Anda itu masih muslim apa tidak. Tapi kalau dari dengar ingat saya nangis Anda itu, saya nggak yakin Anda masih berdiskusi dengan Edis, karena itu bisa mengurangi keimanan Anda sebagai seorang muslim yang sudah diislamkan oleh Bang Juma. Satu, tunggu sabar. Yang kedua, saya netizen, saya sabar saudaraku ya. Yang kedua, Anda memberikan keleluasaan terhadap Edis TV untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu, Rasulullah itu pembohong. Lillahi ta'ala saya tidak setuju, saudaraku. Di mana hati Anda mendengarkan itu? Ini kalau saya pulang itu Edis ke Indonesia, mungkin semua rakyat Indonesia yang muslim, jangan salahkan kita. Pembohong bulat-bulat, Rasulullah itu dianggap gitu. Laknat. Jadi Anda jangan coba-coba bermain dengan keimanan, saudaraku. Kita tuntun. Kalau ada masalah Anda, saya orang Medan, orang Batak. Darah saya Batak, ya, saudaraku. Tapi saya insya Allah Islam dari opung saya. Saya baca itu semalam, saya dengarkan pelan-pelan sampai berapa kali saya ulangi PT Anda. Anda memang mengatakan bingung. Berdosa aku, bersalah aku, berarti mualaf. Ya, bebas Edis anjing. Katakan bersalah. Kalau dia memang mau. Sebentar bang, saya nggak terima bang bilang, bang, maaf, saya nggak terima bang bilang saya menyesal, saya apa tadi? Anda itu ragu, bimbang. Anda. Iya, saya bilang bimbang, nggak ada. Saya bilang menyesal apa segala macam itu nggak ada bang. Jangan ditambah-tambahin, tolonglah. Atau gini, kita cek, kita putar. Itu netizen di bawah. Itu DVD saya tuh. Cuman gini saudara. Kalau menyesal iya, kalau saya bilang yang lebih apalagi menghujat Bang Juma tuh nggak ada. Jadi jangan suka ditambah-tambahin menghujat Bang gitu. Juma nggak? Betul. Menghujat Bang Juma itu nggak ada. Betul nggak ada. Mungkin saya orang yang pernah saya rasa orang baik kok tiba-tiba saya mungkin. Saya nggak kayak orang lain ngomongin. Saya malah banyak mendengar saya. Kalau benar, saya bilang benar. Anda nggak ada menghujat Bang Juma, nggak ada. Nggak ada, saya tahu. Cuman mengingat saya ikut nangis waktu Anda mualaf. Jadi saudaraku begini, saya ingatkan Anda. Kita udah tahu itu Edis TV, ya. Nggak perlu saya berdiskusi dengan manusia seperti itu. Boleh dia hina saya, tapi lillahi ta'ala saya nggak izin Rasul saya dihina. Al-Quran saya dihina dia. Jadi saya titipkan itu untuk Anda. Saya ikuti Anda dari awal berdiskusi dengan Jibril, berdiskusi Anda dengan Unirifa, berdiskusi dengan Bang Handi, berdiskusi dengan Bang Juma, sehingga Bang Juma mendirikan air mata dan bentuk penyesalan Anda bahwasanya Bang Juma selamatkan saya. Mana tahu saya besok saya mau dikerangkeng oleh pastor tadi apa itu. Demi iman saya, menangis saya mendengar itu. Inilah hidayah itu sampai kepada Al-KTP. Pada saat itu Anda pakai akun lain. Itu mau dekat-dekat ke hari Natal. Betul saudaraku? Kuatkan iman Anda. Kalau ada akun ini kalau ada problem Anda, ada masalah keluarga Anda, kita boleh selesaikan. Saudara saya juga banyak Kristen. Kristen dari lahir, keluarga dari mama saya. Tapi soal akidah, betul kata Bang Juma, kita juga sering. Mari kita menangis, betulkah kita? Kalau kurang ilmu Anda, guru-guru kita banyak di atas ini. Berdiskusi dengan Uniriba, dengan itu yang lain, Bang Dio, banyak saudaraku. Jadi maksud saya tidak marah kepada Anda. Apalagi lagi sekarang Anda itu kan transisi, peralihan dari iman yang lama ke iman yang baru. Anda belum banyak tahu tentang Islam, saudaraku. Maksud saya, itu netizen di bawah mungkin sependapat dengan saya mengatakan bahwasanya PT Anda itu mengganggu. Saya aja yang muslim dari lahir, itu mengganggu, sangat menghinakan itu edisi. Kalau ada itu di Sumatera Utara, lillahi ta'ala saya bunuh. Betul. Saya sebentar, Bang, mohon maaf Bang.
VT saya yang mana bang yang mengganggu netizen? Yang bang? saya dengar gini, mengganggu itu bang. Abang bilang. VT saya itu ada Bang Juma loh di dalam ini akun saya nih. Iya, maksud saya yang mengganggu gini bang. Nggak ada saya hapus pun Bang Juma punya video di akun saya ada video bang. Udah cukup ya, cukup gini aja. Anda yang dengan Edis, VT Anda semalam dengan Edis, Edis ketawa-ketawa mengatakan bahwasanya aku salah Bang Edis. Apa aku berdosa aku ya? Anda katakan ya, saya tanya, saya kan bertanya itu bang, betul nggak? Bukan saya memberikan argumen, tapi saya bertanya. Berarti saya bimbang, saya belum tahu, saya belum mengerti. Jadi saya bertanya, begitu bang. Saudara jadi, bilang begitu. Ada intonasi di situ bang. Saudara bilang seperti ini. Wah, saya sudah lihat PT Bang Juma dengan Bang Nandar lari terkencing-kencing sampai celananya itu buka. Oh, enggak ada bilang lari terkencing-kencing. Ini yang saya nggak suka di sini, Bang. Yang saya bilang kalau gini, nggak mampu itu si Juma berdiskusi dengan saya. Edis, dengar ini video. Oh, si Edis. Anda berjemput dengan saya. Edis yang ngomong gitu, saudaraku. Iya, kirain saya ngomong. Saya di sini, di PT-PT itu. Siapa Edis itu? Saya jangan main-main saya. Saya tahu kekuatan, paling tidak saya mendengar selama ini. Hampir 1 tahun ikuti Bang Juma. Edis dengan sekelas Edis, sekelas Nandar, terbirit-birit sampai terbuka celananya, terlari-lari. Kamu diam aja dibilang gitu sama si Edis. Babi. Oke Bang, biasa nih kita udah nggak usah kita bahas lagi tentang si Edis ya. Burunda. Ya udah cukup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi mungkin bagaimana Islam itu datang kepada bangsa jahiliyah pada masa lampau, pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang di tengah-tengah bangsa yang keras, bangsa yang kemudian jahil, bangsa yang kemudian tegar tengkuk. Islam datang dengan rahmat, menjadikan orang-orang yang ada pada masa itu menjadikan bahwa apa yang dibawa Rasulullah ini adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Karena membuat manusia ini yang tadinya frontal terhadap Tuhan tunduk berserah diri kepadanya secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Summa kafaru. Lalu kemudian mereka kufur, kafir, ingkar kembali. Summa amanu. Lalu kemudian mereka beriman kembali setelah kafir. Summa kafaru summa zdadu kufra. Kemudian kafir dan kafir lagi. Lalu setelah kafir bertambah kekafirannya kemudian lam yakunillah yaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus. Orang yang baru masuk Islam baru menemukan jalan yang lurus itu kemudian. Nah, kalau dia tidak melalui proses, dalam arti kata orang masuk Islam itu karena proses ilmu. Kalau saudara LKTP ini mengenal Islam dan bersyahadat karena proses kuping, mendengarkan, debat. Memperbandingkan antara narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan cakupan sumber materi yang dia bawa masing-masing. Sehingga wajar ketika dia bingung, berada pada persimpangan. Ada kalanya imannya Islam, ketika melihat kemudian ada debat potongan di mana pendebat Islam kemudian itu tak mampu menjawab atau tak mampu kemudian membangun narasi dikarenakan yang dilawan ini adalah sang penghujat, maka imannya turun dan cenderung kembali kepada kekufuran. Itu kondisi. Maka Allah menyiapkan firman dalam Al-Quran
yang berkesesuaian dengan keadaan itu. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahtadiyahum sabila. Orang beriman lalu kafir, lalu beriman, lalu kafir, lalu bertambah-tambah kemudian kekafirannya, kata Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, saudara, Al-KTP ini memperlihatkan sisi di mana beliau sungguh-sungguh masuk Islam, sungguh-sungguh menyatakan keislamannya. Sempat saya berkata kepada sahabat yang mengirimkan video ya tentang EKTP beberapa hari yang lalu, termasuk Dinda Blokir juga mengirimkan. Saya hanya mengatakan begini, Allah yang melihat beliau, dan kalaupun beliau ini hanya main-main, saya katakan kelihatannya orang ini menjelang ajalnya dia benar-benar Islam deh. Itu yang saya katakan. Mungkin di antara yang mendengarkan ini japrian saya itu ada seperti itu. Saya katakan saya melihat orang ini meskipun dia cuma bercanda atau hanya memframing atau hanya berpura-pura masuk Islam, tapi saya melihat orang ini matinya nanti kelihatannya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, kemudian saya mengatakan hal tersebut. Nah, mungkin kalau saya keliru, ya saya manusia biasa. Tapi paling tidak, kalaupun dia mati dalam keadaan kufur, ada keturunannya kelak yang akan menjadi orang besar di dalam dinul Islam. Nah, ini yang ingin saya katakan. Jadi kalau misalnya ada keadaan di mana saudara syahadat kemudian mengaku menyesal atau mengaku bingung, itu wajar. Itu wajar. Saya juga punya beberapa anaknya. Ada beberapa anak didik saya yang kayak gitu. Imannya bertambah, imannya berkurang, tiba-tiba dia bahkan ke gereja, habis itu dia muncul lagi, menyatakan diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena satu, tadi sebelum mereka menjadi Islam, mereka sangat dipengaruhi oleh makanan-makanan yang mereka makan. Mereka ada ketergantungan terhadap apa yang mereka konsumsi, sehingga tabiat, tipikal, ciri khas, karakter, sifat, ya, karakteristik sifat, kemudian pembawaan itu tidak sepenuhnya hilang, tidak sepenuhnya hilang, masih terbawa-bawa, masih ada dalam kebimbangan dan kebingungan. Ya, makanya dibutuhkan kemudian keseriusan untuk menjalankan syariat Islam itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang semurni-murninya, agar kemudian Allah benar-benar menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah, surga yang mengalir bawahnya sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang mukmin yang bersama dengan dirinya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan saudara LKTP pun kemudian harus menuai keadaan di mana kami umat Islam pasti akan melakukan protes keras, karena Islam itu nggak bisa dipermainkan. Akidah Islam itu bukan main-main. Pembeda antara agama Islam dengan agama lainnya adalah agama Islam itu dibentuk dengan karakter jihad. Ma makna jihad? Jihad itu maknanya apa? Jihad itu artinya berjuang, menanggalkan sifat keduniawian demi memperjuangkan keislaman. Itu jihad. Itu agama jihad. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang menyalurkan, menyebarkan, memberikan, mensuplai kasih sayang ke alam semesta ini. Itu Islam. Melindungi, mengayomi, mencintai, merangkul, ya, itu Islam. Tapi ketika diganggu,
Islam itu seperti lebah. Islam itu seperti lebah. Makanya Al-Quran, Allah SWT memberikan contoh terkait dengan lebah. Islam itu, lebah itu memberikan kebaikan-kebaikan. Memberikan kebaikan. Lebah itu diam, memberikan kebaikan. Tetapi ketika dia diganggu, lebah itu menyengat. Itulah gambaran umat Islam. Jadi ketika ada orang yang mempermainkan akidah, maka umat Islam setipis-tipisnya imannya, kalau dia bukan orang munafik, sekali lagi, setipis-tipis imannya, kalau bukan orang munafik, maka orang itu akan berontak. Hari ini bisa jadi dia peminum, hari ini mungkin dia pezina. Tapi kalau dia bukan orang munafik, ketika akidahnya tercoreng sedikit pun, bisa jadi orang seperti ini lebih di depan meninggal daripada orang yang selalu menyuarakan kebenaran berdasarkan Al-Quran. Bisa jadi. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu kerjanya mencari orang yang ingkar kepada Allah, lalu di framing, diputar, dibahas. Ini ada orang yang dimualafkan, ternyata murtad. Seakan-akan murtadnya orang yang sudah mualaf itu adalah seibarat makanan yang lezat bagi orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu adalah gembira ketika ada orang beriman murtad. Ketika ada orang beriman kufur, dan dia bahagia dan menjadikan itu sesuatu yang menjadi sumber penghidupannya, itulah tanda kemunafikan. Nah, berbeda dengan sahabat kita, abang kita Jazani si Nurat, berduka beliau, bersedih beliau, terpukul beliau, hatinya meronta ketika kemudian ada yang mencoba mempermainkan akidah Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah orang-orang yang memiliki cahaya dalam hatinya, cahaya keislaman. Ada ilmu makrifat, meskipun secuil di dalam hatinya. Tapi orang munafik, ketika mendengarkan ada orang yang bersyahadat, lalu kemudian murtad kembali, itu adalah santapan rohani buat dia. Sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Wah, ini bagus ini, menjadi konten ini. Pokoknya kalau bisa dibakar sehangus-hangusnya. Itu orang munafik itu seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ridha Allah yang dibutuhkan kemudian dalam hidupnya, begitu mendengarkan ada orang yang bersyahadat menangis. Ketika orang yang bersyahadat ini kemudian murtad, menangis. Bukan tertawa, bukan menghinakan, bukan bertepuk tangan, bukan menjadikan dia menjadi penggibah, bukan. Nah, inilah cerminan sahabat-sahabat sekalian. Jadi saudara LKTP, sekali lagi saya katakan, ini yang Anda harus tuai. Karena saya pun melihat tontonan itu ketika saudara naik ke komalnya Edis, Anda kemudian merasa bahwa ternyata Bang Edis itu lebih hebat daripada Bang Suma. Ingat Bung, Islam itu gambarannya standarisasi, kesempurnaan Islam itu bukan Bang Suma. Bang Suma itu dibandingkan dengan para ulama, Bang Suma itu seibarat satu butir pasir aja di lautan. Dan ulama itu ilmunya adalah sepanjang pantai yang ada di atas muka bumi ini. Bang Suma itu, Masya Allah, ilmunya secuil. Orang-orang jauh lebih hebat daripada Bang Suma. Al-Quran Bang Suma minim. Pemahaman Al-Quran, pemahaman hadits minim. Al-Quran dalam penguasaan Bang Suma itu hanya 0 kesekian persen aja. Jadi tidak bisa disandarkan kemudian kepada Bang Suma untuk menilai Islam itu salah, Islam itu keliru, Islam itu sesat. Karena Bang Suma dikalahkan. Bukan begitu caranya. Tapi apa yang terjadi bagi orang yang bijak dan arif di dalam beragama, itu tidak dilihat dari oknum seperti apa kemudian oknum ini memperjuangkan agamanya. Bukan di situ yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah kitab sucinya. Begitu juga sebaliknya, seindah apapun, sengotot apapun, sehebat apapun, sekuat apapun argumen Kristen untuk menegakkan kebenaran dan menghina dan menghujat Islam dengan dasar keilmuannya sendiri, tafsirannya sendiri, pemahamannya sendiri, lihat kitabnya. Oke lah, dia mampu kemudian mematahkan argumentasi Bang Suma karena ya minimnya ilmu. Tetapi setelah itu tanya kepada dia,
Oh, Bang Edis hebat, luar biasa, bisa mengalahkan Bang Suma. Tepuk tangan untuk Bang Edis. Habis itu tanya, Bang Edis, Tuhanmu siapa Bang Edis? Yesus. Apakah Tuhan itu bisa mati Bang Edis? Apakah Tuhan itu bisa kemudian dilahirkan manusia Bang Edis? Apakah Tuhan itu bisa memiliki kelemahan Bang Edis? Dan apakah Tuhan itu bisa memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran dan semuanya Bang Edis? Tanya. Kalau itu ternyata menghantarkan Edis tak berdaya, apalah gunanya kehebatan argumen menang di hadapan Bang Suma? Jadi bukan itu sandaran, bukan itu standar. Oh, Islam itu salah, Islam itu sesat, buktinya Bang Suma kalah. No, bukan kayak begitu. Islam itu bisa dilumpuhkan ketika kitab sucinya bisa dilumpuhkan. Adakah kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melumpuhkan Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Jangankan melumpuhkan kekuatan atau mukjizat yang ada di dalam kandungannya, untuk mengalahkan agar Al-Quran menghilangkan original teksnya, dunia tak sanggup. Alam semesta ini tak sanggup. Sebenci apapun orang terhadap Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke dalam negaranya, negara tersebut sekuat apapun tak mampu kemudian memberikan sesuatu otoriter atau membuat sesuatu keadaan di mana Al-Quran di situ cukup terjemah saja. Nggak akan pernah bisa ada kekuatan itu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara Al-KTP. Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah, bahwa cerminan Islam kebenarannya bukan dilihat daripada Bang Suma kalah atau menang. Enggak. Tapi cerminan Islam itu adalah kitab sucinya. Bagaimana kitab suci itu kita nilai, bagaimana kemudian kitab suci itu kita bedah, dan orang-orang yang berilmu mencakup segala aspek yang ada di dalamnya. Nah, itu seperti itu saudara. Jadi begitu Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, PR terbesar Anda adalah mengkaji isi Quran, bukan membandingkan antara argumentasi satu dengan argumentasi lain. Saya Bang, dengan anak saya saja berdiskusi, saya kadang kalah. Ketika saya ngotot mengatakan bahwa kapal selam itu bukan ikan meskipun ada di laut, anak saya sampai guling-guling mengatakan tidak, itu adalah ikan, buktinya dia bergerak dan buktinya dia ada di laut. Saya sebagai orang yang paham itu lebih baik diam. Begitulah keadaan saya dengan Edis. Saya kira begitu ya, sebagai sebagai penilaian dari seorang Bang Suma terhadap keadaan ini. Terima kasih sahabatku, Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum, wahai sahabat Jasani. Mudah-mudahan semangat Anda dan juga teman-teman yang lain itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bang Juma. Memang ya, kalau saya nggak bisa bohongi, nggak membohongi hati saya. Jujur, setelah saya mualaf itu Bang Juma, saya nggak minum lagi, nggak mabuk lagi. Karena nggak ada waktu saya Bang Juma. Sholat 5 waktu itu membuat orang tidak bisa berbuat dosa. Coba bayangkan, betul. Sebentar lagi subuh, habis itu asar, jam 12, jam 3 kita sholat lagi. Siapa, di mana waktu untuk kita mau minum mabuk-mabuk? Tidak ada. Iya. Kalau saya jujur, bukan karena masalah cepat juga Bang Juma. Bukan karena itu, tapi memang perbedaan yang saya rasakan setelah saya mualaf itu, saya jauh dari yang namanya mabuk, apalagi berbuat yang aneh-aneh. Tidak ada Bang Juma. Bagaimana 5 kali kita dipanggil sama Tuhan kan, suruh berdoa. Hanya orang bodoh aja yang kalau sudah habis berdoa terus dia pergi main judi, nipu orang, kan tidak mungkin. Sebenarnya itu pagar bagi saya, itu sholat 5 waktu itu adalah pagar sehingga orang itu waktu dia mau berbuat maksiat, aduh, Allahu Akbar, dia nggak jadi Bang Juma. Itu kelebihannya Islam. Saya hanya bilang Bang Juma, sampai saya pernah pegang gelas tuh, karena saya pelajari sendiri. Kalau di Islam itu kan saya mungkin pernah lihat dulu sampai saya lupa. Megang gelas, ada 5 rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat sama haji. Kalau tangan kita dilepas dari haji, kita nggak naik haji, kita nggak mampu, nggak masalah kan Bang Juma. Kita nggak bayar zakat karena miskin, seandainya nggak masalah. Terus kita nggak puasa karena sakit, nggak masalah. Tapi kalau tangan ini satu dilepas, sholat itu jatuh gelasnya. Coba dah dipraktek kalau
Itu nyata itu. Entah saya lupa saya nonton di mana waktu itu ya. Jadi intinya begitu Bang Juma. Bukan saya lihat dapat juga, tapi memang perubahan dalam diri saya yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Karena kami ini, saya dulu ini anak altar Bang Juma. Kalau di Katolik anak altar itu anak yang dekat dengan romo, dengan pastor, dekat dengan gereja. Kami itu selalu bersihkan di gereja. Saya tuh selalu datang setiap hari Minggu dengan kawan-kawan itu karena untuk menyiapkan misa pada pagi hari besok Sabtu sore itu. Karena di Katolik ada misa Sabtu sore sama hari Minggu. Kami itu yang bagian hari Sabtu. Iya. Itu Bang Juma. Saudara, saya jujur banyak, ya. Kapan kira-kira rencananya sunat? Itu kemarin Bang Juma, waktu saya di Kalimantan itu, saya sempat telepon ada yang namanya Tiara. Mungkin Bang Juma kenal. Namanya Tiara Bang Juma, akunnya. Iya, saya nggak kenal Bang. Tiara, tapi dia sering masuk di Bang Juma ada kok. Mungkin Bang Andi yang kenal Bang. Tiara. Dia yang minta nomor saya, katanya kalau kamu di Kalimantan coba hubungi Ustadz Yusuf. Tapi saya bilang, udahlah nanti aja, saya belum kenal dengan beliau gitu. Jadi saya minta tolong dia, mungkin ada teman Bang Juma di Kalimantan waktu itu untuk membuktikan supaya bukan kami sebenarnya tentara itu bisa kalau dia bantu saya itu sudah bisa, tapi saya pengen supaya jangan dibilang kita bohong karena banyak video-video yang komen-komen dari netizen yang saya baca. Saya untuk menghalau itu, jadi biar sebagai bukti gitu Bang Juma. Kalau kami orangnya tuh nggak seperti yang dikira orang gitu Bang Juma. Iya. Oke Bang Ai, kalau saya sih semoga Bang Ai istiqomah. Terus kalau misalnya ada masih bingung, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saran saya sih bimbing langsung ke masjid terdekat, tanyakan ke Pak Ustaz, jangan ke room oten gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin begini Abang. Saudaraku. Ya mohon maaf saya Bang. Saya klarifikasi dulu Bang ya. Tadi kan bilang jangan masuk di kamar hotel. Iya, bentar Alkat TV. Saya mau. Oh iya. Satu kepala 10 jari. Saya minta maaf. Jujur, saya sedikit emosi tadi karena saya terngiang-ngiang di telinga saya bahwa Rasul saya, Al-Quran saya, Allah saya dihina Aidis. Saya tidak marah kepada Anda. Alhamdulillah Gurunda tadi memberikan pencerahan, memberikan masukan kepada Anda. Semoga itu menjadi ikhtibar buat Anda, pelajaran. Saran saya saudaraku, perbanyak belajar. Jangan Anda merasa bersyukur belum memberikan KTP, belum disunat. Masuklah Islam secara kafah. Sekali lagi, satu kepala 10 jari saya minta maaf. Saya salah satu dari netizen mungkin yang melihat video-video itu. Jangankan mendengar Edis Ikomal, mengingat dia menghina dan lari ke luar negeri, itu pun udah tindakan yang salah. Kita Muslim gak pernah ada seperti itu. Saya berbaur dengan suku Batak yang Kristen, berbaur dengan orang-orang Chinese, keturunan Chinese yang beragama Buddha, bahkan Hindu pun ada di Medan. Tapi kalau Rasul saya dikatakan seperti itu, apa pendapat Anda? Anda sebagai seorang Muslim, saudaraku. Didengarkan orang tua saya, termasuk Gurunda, terkencing, lari sampai terbuka celananya sama Sinandar. Hai Edis, jangankan dengan Gurunda, Anda berdebat dengan saya pun saya siap. Jangan seperti itu saudaraku. Hindari komal-komal seperti itu. Maaf Gurunda, maaf Gurunda. Saya sengaja naik hanya untuk agar saudara saya Al-KTP ini sedikit mengambil ikhtibar pelajaran
dari apa yang udah terjadi. Kita bahas ke depan ya saudaraku. Semoga Islam itu, saudara, menyatu dengan jiwa Anda, menyatu dengan hati Anda, niat Anda. Bagaimana Anda dimuslimkan, diislamkan oleh guru-guru kita. Kalaupun ada yang kurang soal pembekalan hati ataupun kehidupan Anda, boleh Anda hubungi saya. Walaupun kita berjauhan, insya Allah saya bisa membantu. Di sini juga Sebentar, ada. Bang. Ya. Izin, saya buktikan dulu kalau memang betul saya pernah di Kalimantan, saya beli sendiri baju untuk sholat Jumat sama sejadah ini. Kalau saya bohong, biar teman-teman itu yang netizen itu jangan bilang saya tuh ini. Bentar, saya open cam ya. Iya. Saya nggak terima kalau dibilang gitu, Bang, karena kami iman nggak main-main. Saya dari Katolik, saya orang bukan seperti itu. Bentar. Ini abang saya tidak ada ya, dia lagi di luar kota, jadi saya bebas. Ntar putar kamera mana ya? Ini bang, ini saya beli sendiri bang, bisa lihat bang. Ini baju saya untuk Jumatan di sana tuh. Apa ini saya bohong ini? Ini baju Islam ini. Karena kalau saya menghadap Allah, saya harus bersih, wangi. Itu ajaran yang bagus bagi saya. Harus wangi. Karpet yang saya pakai sholat saya Jumatan itu masjidnya tuh wangi. Akui saya benar Islam itu bersih. Ada batas sucinya, sendal dilepas di sini. Jadi benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya suka di Islam. Jujur. Jadi saya mohon kawan-kawan jangan bilang ini. Memang kalau Bang Juma saya akui, Bang Juma tuh memang tembus di hati nurani. Dia tahu orang mana yang bohong yang enggak. Akui saya Bang Juma, akui benar. Salut sama Bang Juma tuh. Tembus Bang Juma tuh, dia bisa baca orang mana yang bohong, mana. Akui saya benar. Akui banget. Sampai malam itu tuh saya nggak bisa open cam pun bisa syahadat. Hebat, saya akui Bang Juma, sumpah. Demi Allah saya akui. Orang yang bisa baca pikiran saya, hati saya tuh cuma satu orang yang sudah benar-benar saya salut, Bang Juma tuh. Walaupun dia nggak lihat saya, tapi dia tahu orang ini benar. Saya akui dia tuh. Berarti benar ada cahaya di hati dia tuh. Orangnya tuh memang benar tuh. Jujur, saya nggak kenal Bang Juma loh. Bahkan tadi saya masuk di akunnya siapa itu ada Saipudin. Dia bilang saya gini, kamu dibayar berapa? Dia atau kawannya nanya 1 miliar 1 juta sama Bang Juma. Saya bilang nggak ada dibayar, sudah gitu. Nggak ada dibayar. Jadi mereka tuh mikir saya dibayar, Bang. Tapi saya bilang nggak ada bayar. Nggak ada bayar. Jadi saya cuma bertanya di mereka, bertanya dan mereka mendoakan, terserah, ya berdoalah. Saya di mobil saya bilang gitu. Saya nggak ayo jawab LKTP, amin ya amin. Saya nggak ngikutin mereka punya suruh ngomong gini, saya ada ikutin. Gitu Bang Juma. Alhamdulillah saudara. Ya terima kasih banyak. Saya akui Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Oke. Ini Allah yang tahu ya, dan Allah yang membalas. Allah membalas Bang Juma, sehat selalu saya doakan. Amin. Gitu Bang Juma. Alhamdulillah. Saran saya saudaraku, selalulah berkunjung ke komal-komal muslim. Gak perlu di saat Anda sekarang ini, berkunjunglah ke komal-komal muslim. Itu saran saya. Ya saudaraku ya. Ya, makasih Bang. Ya, makasih Bang AI KTP. Semoga Bang juga istiqomah segera disunat juga ya Bang ya. Bro, LKTP. Siap. Terakhir dari saya, Bro. Iya Bang Andi. Santai aja. Terus kalau bisa hindarilah terlalu berlama-lama dengan satu kaum, karena kalau terlalu lama apa bedanya kita dengan kaum itu. Untuk itu ya sering berjamaah lah dengan kita di sini kan gitu. Itu sih. Siap Bang Juma. Bang Andi. Saya ya. Saya boleh jelaskan sedikit ya. Ini mungkin pribadi jadi tidak perlu saya ceritakan sebenarnya. Sebenarnya saya ini ahli waris, adik paling bungsu. Jadi semua ini sebenarnya bapak saya tuh wasiatkan ke saya. Jadi saya tuh bagaimana? Keluarga saya bilang kalau kau keluar dari sini kita coret kau. Kau dari Katolik, kau gak dapat apa-apa. Jadi itu saya punya kendala Bang Juma. Sedangkan saya ada bungsu. Kalau di kita di Timur itu ada bungsu yang pemilik warisan dari bapak. Kalau kakak saya sih rumah bis, dia udah punya rumah juga. Gitu yang jadi problem saya Kak. Bro, harta nggak dibawa mati. Betul Bang Andi.
Tapi untuk saat ini kan saya masih boleh dibilang saya masih dapat penghasilan dari sini. Jadi kemarin itu saya diancam begitu, saya balik ke Polres. Pernah juga saya masuk kemarin di Okomal itu ya mungkin ya Bang Andi juga mungkin Bang Andi nggak salah sih, memang karena saya juga udah salah ya masuk di Komal Kristen ya, jadi saya tidak bisa menyalahkan Bang Andi, ya wajar lah kalau Bang Andi ngomong gitu, saya terima. Tapi saya akui dukungan dan support dari semua, termasuk apalagi Bang Juma, itu hanya Allah yang bisa balas ya. Saya selalu mendoakan kok, demi Allah kalau saya sholat, orang baik itu pasti akan mendapatkan yang baik, saya bilang. Karena yang tahu, Bang Juma bilang, Allah itu lebih dekat di urat lehermu. Itu benar. Gak ada yang bisa bohong. Benar Bang Juma. Benar Bang Juma, selalu suka. Video Bang Juma tuh bahkan saya tidur pun saya buka Bang Juma. Saya nggak bisa tidur kalau saya nggak buka video itu. Bang Juma debat itu. Ya sudahlah. Intinya hanya saya yang tahu. Iya. Terserah orang ngomong apa. Saya terima kasih karena Bang Juma ngerti. Saya terima kasih banyak. Saya percaya. Kenapa saya berani naik malam ini? Karena saya yakin saya benar dan saya tidak ada ini. Kalau saya memang seperti yang dikatain orang, tidak mungkin saya mau naik di sini Bang Juma. Saya di inbox sama kawan satu tadi, ada siapa namanya orang Malaysia tuh, Bang Juma ada di sini katanya. Saya langsung masuk. Tadi sih saya lewat tuh, saya masuk, saya ini dikasih tahu lagi sama dia, saya masuk. Itu Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma, Bang Andi semuanya, kawan-kawan yang support. Saya doakan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan. Alhamdulillah. Amin. Saya tetap Islam, mualaf, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya pun udah hafal Al-Fatihah Bang Juma. Alhamdulillah. Saya ikut sholat 5 waktu, di situ tenang. Saya tidak bisa berbuat yang dulu saya mungkin berpikiran jahat, ini tidak ada. Di Islam itu kalau orang pintar bisa lihat wanita berhijab, satu, udah jaga akhlaknya. Kedua, di Islam banyak yang orang buta aja yang nggak bisa lihat agama yang benar tuh Bang. Kalau bagi saya ya, siapa yang lebih banyak berdoa, siapa lebih banyak bekerja, pasti punya duit. Dia lebih banyak duit daripada orang yang cuma sekali dalam seminggu bekerja. Kan logikanya begitu Bang Juma. Satu hari kita bekerja 5 kali misalnya, pasti kita punya duit lebih banyak daripada orang yang bekerja cuma 1 minggu sekali. Ya itu aja sih kalau saya berpikir ya. Siapa lebih banyak ibadah ya otomatis dia lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Dan banyak larangan di Islam itu yang membuat kita tidak bisa mengikuti nafsu daging kita. Tapi kita lebih kepada Yang Maha Kuasa. Jujur kalau dulu saya Bang, saya ke Bali, balik lagi mabok sana diskotik itu Bang. Jadi kalau saya ngomong tuh setelah saya Islam itu baru sadar, oh ternyata hidup ini sementara. Benar kata Bang Juma tuh, di banyak video Bang Juma yang dulu saya nonton itu luar biasa. Tidak mungkin saya mau buat sadat Bang Juma kalau bukan karena memang kebenaran yang Bang Juma sebutkan. Tadi Bang Juma punya narasi bagus, sudah menjelaskan dengan seperti anak kecil anaknya Bang Juma tadi itu. Wah hebatnya Bang Juma. Akui benar itu masuk akal betul. Masya Allah. Pantas Bang Juma diam, benar. Kalau Bang Hujat betul masuk akal. Itu ikan itu kapal selam. Benar tuh. Luar biasa Bang Juma, hebat akui. Makasih Bang Juma. Oke, sip saudara. Ya. Oke. Makasih ya. Kalau ada nasihat lagi saya siap dengar Bang Juma atau dari kawan-kawan. Ya, insyaallah pelan-pelan insyaallah. Yang penting kita selalu berjamaah. Yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti yang saudara sampaikan tadi. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu tanda-tanda khusyuk. Sholat kita itu adalah ketika sholat itu menghantarkan kita untuk tidak cenderung kepada kemaksiatan. Itu tanda-tanda khusyuk sholat itu ya, kita tidak cenderung kepada kemaksiatan. Itulah tanda khusyuk. Tapi kalau kita sholat terus melakukan sesuatu kehilapan, kesalahan, artinya sholat kita itu belum terlalu khusyuk. Karena sholat itu didirikan untuk mencegah kita berbuat maksiat.
Jadi kalau misalnya ada di antara kita nih yang masih melakukan maksiat dan juga masih sholat dan juga sholat, itu tanda bahwa sholat kita itu tidak khusyuk. Coba bertanya pada diri kita masing-masing. Pasti jawabannya iya, betul, benar, iya, betul, benar. Seperti itu saudara. Ya silakan, mungkin host ada tamu kita dari bawah, silakan dinaikkan kembali. Oke siap Bang Ai. Kalau KTP izin dulu, kalau KTP nomor HP saya jangan di blok dong, supaya kita bisa komunikasi lagi. Iya Bang Andi, waktu itu saya pernah WA Bang Andi. Mohon maaf Bang Andi karena saya kemarin diturunkan itu, jadi saya merasa oh berarti saya kayak gitu Bang. Tapi kalau untuk sekarang tidak, saya udah clear sama Bang Juma tadi, saya udah paham. Bang Juma udah jelaskan secara detail, hanya orang bodoh yang tidak mengerti. Saya paham kok, luar biasa tadi. Udah, saya minta maaf Bang Andi ya, nanti saya ini kembali Bang Andi. Oke, brother. Nomor pasti ya Bang Andi. Ya Bang, saya turunkan ya Bang Ai KTP. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bang Jasani. Ya, maaf ya saya turun, saya nyimak di bawah. Maaf Makasih, Bunda, Bang. Bang Handi, Bang. Kak, apa itu blokir permanen dari room ini satu kepala 10 jar. Minta maaf, saya minta ampun kepada Allah karena terbawa sedikit emosi. Ya, kepada saudaraku Al-KTP, semoga dia disegerakan disunat dan menyerahkan KTP atau bentuk-bentuk birokrasi peraturan yang lain menurut API. Semoga kedepannya Islamnya secara umur murah rezeki Amin. ada. Makasih Bang.